Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan YouTube channel Hendran Saputra. Nah, di video kali ini saya akan berbagi lagi terkait mengenai kursus online, karena ini hal yang menarik bagi kita, bagi para pembelajar, untuk bisa menggali ilmunya di internet, ya, yang biasa mencari lewat tutorial YouTube. Nah, di sini kita baiknya menggunakan pembelajaran pada kursus online internasional yang sudah banyak ada di internet. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait provider khusus, yaitu tentang Coursera sama Futurelearn. Nah, di situ provider yang sangat banyak macam-macam kursus yang disediakan, dan juga sudah banyak para pembelajar mendapatkan ilmu di sana. Nah, di sini saya akan berbagi kembali salah satu portal yang sangat bagus dan keren yang kita bisa gunakan, karena ini adalah induk dari portal-portal tersebut. Ya, jadi ini merupakan gerbang dari semua kursus online yang ada di internet, baik yang bergabung dari provider manapun maupun dari universitas-universitas yang selaku menjadi pengajar dari kursus online tersebut. Nah, nama portalnya adalah Kelas Sentral. Nah, kira-kira bagaimana hal yang menarik yang ada di dalam portal ini? Nah, silakan simak pada video berikut ini. Baik, kita mulai penjelasannya. Nah, seperti yang terlihat pada belakang layar saya ini adalah halaman dashboard dari website atau portal dari Kelas Sentral. Jadi kawan-kawan bisa ngetik langsung di address-nya Kelas Sentral, atau dengan cara Google juga bisa. Nanti ketik saja Kelas Sentral, nanti akan diarahkan ke websitenya. Oke, kursus yang kita inginkan, kita sudah disediakan gerbang atau halaman kata kuncinya ya untuk mencari. Di sini disampaikan ada 70.000 lebih dari kursus yang ada. Nah, di sini saya coba menjelaskan dulu macam-macam atau subjek-subjeknya sebelum kita mencari, supaya nanti dengan pemahaman kita tentang Kelas Sentral ini akan lebih menarik ya. Nah, di sini kita lihat ada menu yang ada di bagian pojok atas ini, yaitu course. Nah, kita akan melihat seberapa banyak sih informasi yang ada di kursus ini gitu ya. Jadi kita lihat dulu. Sini adalah kursusnya. Nah, di sini kita bisa lihat ranking-ranking yang sudah didapatkan dari provider ini ya. Kemudian collection-nya apa saja, kita bisa lihat di sini. Nah, kemudian ini ada subjek. Nah, subjek bidang-bidang ilmu apa saja yang disediakan pada kursus ini. Nah, sangat banyak ya. Kayaknya sudah terkumpul semua provider di sini, jadi tergabung. Nah, semuanya sudah menjadi terkelompok seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya subjeknya tentang computer science, nah dia akan banyak membahas tentang artificial intelligence. Nah, tentu tentang kursus ini juga banyak nanti cabang-cabangnya. Ada algoritma pemrograman ya, ada Internet of Things, machine learning ya, kemudian lain-lainnya. Nah, ini yang untuk computer science ya. Kalau untuk health and medicine atau kesehatan, nanti di sini juga ada di bidang ya public health, dan juga ada healthcare, nursing ya, perawatan dan lainnya. Nanti kita bisa buka satu-satu gitu ya. Kalau untuk belajar matematika, nanti juga belajar tentang apa ya, kalkulus ya, geometri dan lainnya. Kemudian bisnis, nah bisnis juga banyak ya, tentang marketing, tentang bisnis software dan lainnya. Risk management juga ada ya. Kemudian yang lainnya ya, jadi nanti bisa dicek saja di sini, sangat banyak ya. Untuk khusus programming juga ada, data science juga ada, yang belajar desain juga ada di sini ya, art and design. Nah, kayak ini super lengkap ya dari yang pernah saya sampaikan ke kawan-kawan melalui video tutorial sebelumnya. Nah, cuman kalau kita berada di provider yang langsung, nah itu akan lebih terkonsep ya, artinya lebih tertata, fokus kepada satu web saja. Kalau ini dia sudah ke cabangnya kemana-mana ya, sudah banyak sekali providernya. Tapi kita akan lebih banyak spesifik kursus yang kita bisa dapatkan di sini. Nah, kita coba saja satu topik ya, subjek mungkin, untuk kita coba lakukan pembelajaran di sini. Ya, misalnya kawan ingin belajar programming. Nah, programming misalnya di sini tentang database. Nah, di programming, nah belajar database, dan bisa diklik di sini ya. Nah, diklik, kemudian nanti akan fokus ke kursus ini. Nah, jadi kalau topiknya subjek ini, ya itu ada sekitar 1049 kursus ya. Nah, kemudian sudah di follow lebih dari 150 orang ya.
yang master juga ada. Kemudian topik subject database-nya juga dirinci lagi, maunya tentang SQL, tentang big data, tentu banyak lagi gitu ya. Nah, kita lihat lagi di bagian bawahnya, filternya juga ada di sini ya. Kalau untuk mempermudah kita mencari objek khususnya, ya kita filter saja di sini. Ada yang menyediakan sertifikat, ada yang mau free course saja, kemudian ada yang untuk kurs langsung di universitasnya. Jadi kita bisa pilih di sini. Kemudian levelnya, kalau kita mau levelnya level awal pemula, kita bisa pilih beginner ya. Nah, kemudian durasi yang kita inginkan dalam pembelajaran ini juga bisa dipilih. Nah, kita coba filter satu-satu ya, misalnya dengan sertifikat, kemudian kita pemula, kemudian durasinya kita mau singkat 5 jam. Nah, di sini ada 191 kursus. Nah, kita bisa belajar di sini. Nah, ini pilihannya. Nah, ada keterangan-keterangan yang sepertinya kalau ada yang bersertifikat di sini itu rata-rata berbayar ya. Jadi ada tandanya di sini paid course. Jadi ada pembayaran di sini, ada biaya yang bisa kita keluarkan. Nah, kalau untuk kita mau yang gratis, di sini kita bisa lihat, oke sebelumnya kita lihat dulu provider ya. Jadi kalau keterangan dari kursus ini karena sudah tergabung ke semua provider, nah di bagian atas ini adalah providernya. Jadi ini berasal dari websitenya Food. Nah, ini berasal di Coursera. Jadi kalau mau masuk ke Coursera juga bisa juga di sana juga ya langsung. Nah, ini rata-rata Coursera ya, Coursera semua. Nah, ini ada juga nama providernya adalah Cornell. Nah, rata-rata banyak di Coursera ya. Nah, kita coba testing mungkin yang untuk yang free ya. Nah, karena hal yang bisa langsung kita cobakan adalah free. Kita ambil saja yang free course. Nah, free course juga banyak di sini. Ada 337. Kita tandai di sini di filter. Kemudian di bagian sebelah kanan ini ada namanya free online course. Nah, jadi kalau udah label seperti ini udah pasti adalah kursusnya gratis ya. Jadi gratis. Semuanya kita bisa ambil. Nah, kita lihat topiknya, kita mau belajar tentang apa. Gitu ya. Jadi kalau yang belajar database ya kita coba yang mungkin nih Introduction to Database and SQL. Nah, kita coba ini ya, ini hal basicnya. Ini providernya dari Udemy. Jadi kalau kita mau masuk ke Udemy langsung bisa. Nah, kalau kita masuk sini kita bisa langsung klik judul kursusnya. Nah, nanti dilihatkan lagi informasi kursusnya itu. Ya, ada reviewnya tentang apa yang dipelajari. Ya, kemudian di sini keterangannya juga ya, materialnya pemula ada bahasa Inggris ya, ada keterangan, jadi semuanya sudah bisa siap kita ambil ya. Kalau rasanya sudah kita baca, kita klik go to class. Nah, nanti dia menyiapkan dulu beberapa detik ya. Nah, muncul seperti ini ya, halaman LMS-nya, learning-nya. Nah, jadi kalau informasinya di sini kita coba bisa lihat lagi previewnya singkat ya, secara informasinya. Kita bisa dengar dulu apa sih yang mau dibahas ya, secara video ya. Nah, kita bisa. Hello and welcome to this course on Introduction to Databases and Query. Nah, ini pengantarnya dulu. Nah, kalau lebih lanjut kita lihat silabusnya, nanti kita bisa langsung ke enroll now. Jadi free enroll now. Jadi kita langsung saja masuk, buka silabusnya. Nah, kalau ada hal seperti ini, login, ya dia memang butuh login, tapi jangan khawatir, kita mempermudah dia login dengan cara ya sign up menggunakan email ya. Serta mungkin kita bisa gunakan email. Jadi di sini kita coba sign up dulu. Oke, sign up. Kita daftar ya. Oh, ini tidak ada disediakan fasilitas sign up email. Jadi kita daftar saja. Kita daftar. Oke, kita gunakan email yang aktif ya, email kita. Jadi kita bisa gunakan nanti email yang aktif. Nah, password, ya password boleh disamakan dengan password dari email kita. Jadi bisa kita samakan supaya kita bisa ingat ya. Oke, di sini bisa kita centang dan sign up. Nah, ini don't save aja. Nah, kemudian di sini ada kuesionernya. Jadi mungkin ini ada beberapa provider yang menanyakan, ini ada yang langsung ya. Jadi kalau nanti dapat seperti ini ya kerjakan aja dulu. Nah, kemudian kita next ya. Kemudian kita isi aja di sini pilihannya adalah ini.
Oke, lanjut, next. Oke, finish. Jadi ini semacam pendataan aja dulu, kita lihat. Oke. Nah, sekarang kita sudah siapkan, jadi kita sudah diarahkan. Jadi tadi yang namanya gerbang portal kursusnya tadi kan di kelas sentral. Sekarang kita berada pada udemy.com. Nah, ini salah satu provider yang recommended kita bisa dapatkan kursus yang banyak di sini ya. Nah, kita lihat di sini udah ada tampilannya, kita bisa langsung loncat start course ya. Di sini kita sudah siap untuk belajar ya, untuk mendapatkan pembelajaran di sini. Kalau kita mau lihat dulu sebelah kanan di sini, tadi kan durasinya 5 jam, jadi mungkin ini udah disingkat materinya apa yang kita dapatkan ya. Nah, ini ada tentang introduction query, kemudian ada pendalamannya lagi ya, kemudian juga untuk SQL joins-nya. Nah, mungkin kita bisa lihat durasi-durasi masing-masing topik juga tidak terlalu lama ya, paling lama itu setengah jam. Nah, jadi kita bisa nongkrong menyimak di sini. Jadi kita bisa loncat atau berurutan, disilakan saja. Nah, nanti kalau sudah nanti kita tandai ya. Nah, begitu seterusnya. Nah, jadi kalau sudah kita dapatkan ini selesai, kita bisa ambil lagi kursus yang lain. Jadi kiranya ini sangat menarik untuk kita bisa dapatkan ilmu di kursus online ini karena dia berurutan sesuai dengan pemahaman kita baik dari pemula atau udah tingkat profesional ya. Nah, ini salah satu contoh. Kita coba kembali lagi, kita ambil contoh yang lain. Nah, kita ambil kelas sentral lagi. Jadi itu bisa di kawan-kawan ekspor ya, kemana nanti arahnya, karena dia gerbangnya nanti sesuai dengan provider yang dimiliki. Nah, itu yang secara subjek yang saya coba jelaskan. Nah, coba kita lihat di sini tampilan depan tadi ya. Nah, kita kembali mengeksplor yang bagian ini. Untuk kelas sentral yang sudah kita ikuti seperti yang tampil seperti ini. Nah, ini saya sudah ngambil beberapa kursus dari provider-provider. Nah, nanti ditandai di sini ya. Ada yang masih proses segala macam. Nah, kemudian ada yang bagian menu recommended ya. Nanti kita bisa lihat mana kursus yang sudah kita ambil tadi bisa tersimpan di sini ya. Nanti kita bisa telusuri lagi untuk kelanjutan kita belajarnya. Jadi kita belajar bisa santai kapan saja, ada waktu kita bisa selesaikan. Nah, kalau kita mau berada di sini, nah kita bisa ambil judul langsung di sini atau kita mau ke free sertifikat. Jadi kita fokus ke semua yang free juga kita bisa masuk di sini. Jadi kita klik aja free. Nah, nanti semua di sini akan muncul keterangan ya, penjelasan free sertifikat yang bisa kita dapatkan. Nah, ini beberapa provider yang mungkin sudah kenal, yang sudah pernah kita bahas ya. Google juga banyak memberikan kelas kursus ya. Kemudian juga di sini LinkedIn juga ada ya, dan lain-lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Kalau kita mau di Google kita klik di sini ya. Nah, di sini juga banyak pilihan. Kalau kita mau ke LinkedIn ya kita coba buka di sini. Nah, ini kelompok-kelompok dari kursus-kursus yang disediakan. Nah, nanti di sini ada menu-menunya. Kita mau yang mana? Ya, jadi kita bisa lebih lihat data-data ini secara lengkap. Ya, jadi kita mau berselancar dulu ya, sebelum kita ataupun kita nggak tahu mau pilih kursus yang mana, kita bisa cek dulu. Jadi kita cek dulu mana sih yang menarik ya. Mungkin kita nggak tahu topik, tapi rasanya pernah kenal, jadi kita bisa coba lihat-lihat di sini ya. Nanti rasanya ini menarik, kita bisa klik ya. Misalnya kita mau belajar pemula dari tentang graphic designer ya. Kita ambil aja di sini. Nah, nanti tampil juga ke sini. Jadi semua itu adalah menunya tadi. Nah, di sini keterangannya ada di sini ya, free trial. Jadi ada free trial di beberapa kursus yang bisa kita cobakan. Jadi ini silabusnya. Nah, nanti kita bisa lihat apa yang sudah dipelajari dulu ya, tentang apa sih tipografi dan lainnya. Jadi kawan-kawan yang sesuai bidang ilmu nanti bisa paham lah dengan ini. Kalau saya ini menjelaskan secara umum ya, secara random ya, untuk mengambil sampel penjelasan dari ini. Nah, ini berasal dari LinkedIn Learning. Nah, dia ada 9.000 kursus yang disediakan. Jadi ini bisa juga masuk ke portal tersebut. Oke, mungkin ini bisa dimanfaatkan sebagai gerbang utama kita mencari kursus ya. Jadi kawan-kawan bisa lebih banyak sekali pengetahuan yang didapat dari kursus ini ya. Jadi berimbang ya, mau belajar dengan YouTube juga bisa lewat tutorial, atau dengan ini juga
sangat punya nilai lebih ya dari apa yang sudah kita dapatkan nantinya gitu ya. Jadi di sini kalau untuk lembaga universitas yang pengajar, jadi ini rata-rata ada institusi yang menjadi narasumbernya ya. Jadi istilahnya ilmunya udah valid, ya udah terstruktur secara silabus diajarkan kita. Jadi kalau kita lihat di sini itu ada 900 universitas ya yang tergabung di sini men-share atau memberikan kursus online. Jadi kampus-kampus terkenal di luar sana juga ikut ambil bagian untuk mengajarkan. Jadi setidaknya kalau kita dapat sertifikat yang dari kampus luar negeri ini, wah itu adalah nilai tambah bagi kita untuk portofolio kita nanti. Jadi ada banyak-banyak di sini kelompoknya. Jadi kita juga bisa masuk di sini ya, masuk di kampus manapun kita bisa pilih. Nah, dari Harvard University ada 219 kursus. Jadi kita bisa lihat langsung masuk ke kampusnya juga bisa di sini. Ya, dia ada berapa yang bisa kita lihat di sini. Mau kita senang dari kampus mana belajar ya kita ambil dari menu kampusnya. Jadi banyak sekali yang bisa kita coba ekspor dari portal-portal ini. Ya, mungkin sudah sangat jelas informasi ini. Ya, silakan berselancar di portal Kelas Sentra ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan komen serta subscribe bagi yang belum subscribe. Semoga video ini dapat memberikan nilai tambah bagi kita dan memajukan pengetahuan kita dari bidang apapun saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.